Sorry guys, aku keleget. Nah, itu berguna banget kalau misal mau shoot kayak gitu. Halo YouTube, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ahmad Tito. Aku adalah seorang travel filmmaker. Jadi sesuai judul videonya, di video kali ini kita akan bahas mengenai tentang alat apa aja yang aku pakai sekarang di tahun 2023. Mengenai tentang soal alat adalah salah satu pembantu buat ide kalian menjadi nyata. Alat yang paling penting dalam konten travel filmmaking adalah salah satunya yaitu kamera. Untuk kamera, aku biasanya menggunakan Sony Alpha 7C. Di Sony Alpha 7C memiliki fitur 4K dan kamera ini yang sedang aku pakai sekarang ya. Kamera ini rilis pada tahun 2020 bulan September dan kamera ini udah berumur berapa ya? Sekitar 3 tahun. Jadi sekitar 3 tahun udah aku pakai kamera ini untuk menemaniku selama perjalanan membuat sebuah film atau membuat sebuah konten videografi ataupun fotografi dan lain sebagainya. Dan kamera ini benar-benar memorable banget karena aku mendapatkan kamera ini tidak membeli seperti kayak check out langsung di Tokopedia, enggak. Sangat-sangat apa ya, kayak memorable banget karena mendapatkan kamera ini dengan hasil dari ikut kompetisi dari Sony Alpha Indonesia dulunya, dan ini sangat-sangat mempunyai banyak kenangan lah ya dari kamera Sony Alpha 7 ini. Dan kamera aku cuma punya satu aja ya, Sony A7C ini. Dulu sempet pernah punya Sony A6000 tapi dulunya aku jual ya, ada salah satu pertimbangan yang pengen aku jual, jadi sekarang tinggal Sony A7C doang. Jadi overall Sony A7C ini tetap aku pakai terus selama pembuatan konten travel filmmaking ataupun konten fotografi dan lain sebagainya. Setelah kita ngobrol soal mengenai tentang kamera yang aku pakai, ada salah satu temannya yaitu lensa. Yes, lensa yang selama ini aku pakai yaitu ada 7 kalau nggak salah. Cuman yang kepake cuman 3 atau beberapa lensa lah. Yang pertama, lensa yang paling utama atau main lensa aku adalah 24 70mm Samyang f2.8 yang dimana bukaannya 2.8 yang memberikan efek bokeh yang menurutku tidak sebokeh f1.8 ya. Cuman udah bokeh lah, udah bagus lah, menghasilkan gambar yang benar-benar tajam dan cantik. Terus lensa kedua aku yang aku punya adalah lensa Samyang TAF, lensa cinema pertama yang bisa autofocus dengan equivalen 35mm t1.9, dan ini adalah lensa yang sekarang aku pakai syuting sekarang. Yes, jadi lensa ini yang sering aku pakai buat apa ya, ngerekam gambar bokeh, ngerekam gambar cantik. Cara bokehnya ini benar-benar khas cine lens, jadi bagus banget. Lensa yang ketiga yang aku pakai adalah 14mm f2.8 dan lensa ini sangat-sangat benar-benar bagus banget. Mungkin teman-teman lihat video ini gara-gara dari story sorotan di Instagramku mengenai tentang review lensa 14mm f2.8. Jadi lensa 14mm f2.8 ini memiliki ukuran yang benar-benar sangat compact banget dan cocok banget buat traveling ataupun buat kalian bawa kemana-mana. Tinggal kalian genggam aja. Ini sekitar segini kalau nggak salah. Yes, aku ambilin lensanya dulu. Yes, ini adalah lensanya. Dan lensanya itu cuman berapa tanganku sih? Ya cuman segini guys. Nah cuman segini, nggak segede apapun. Ini lensa kecil. Dan bagusnya ini adalah bukaannya f2.8. F2.8 ini menurutku cukup banget untuk menghasilkan gambar yang bokeh, karena kalau misalnya kita deketin dari lensa dan subjeknya itu dapat menimbulkan efek bokeh yang benar-benar ciamik kalau menurutku ya. Dan juga kemarin aku uji dari lensa 14mm ini di konten travel. Jadi kemarin itu aku ada kesempatan untuk explore di Danau Ranoregulo di daerah Jawa Timur, dan lensa 14mm ini aku coba untuk capture momen Milky Way di Danau Ranoregulo, dan pada malam hari itu benar-benar bagus banget bintangnya, dan mungkin ini ada beberapa hasilnya. Jadi lensa 14mm ini cocok banget buat teman-teman kalau misalnya penyukai landscape ataupun penyukai travel fotografi ataupun travel videografi ya, karena lensa ini sangat-sangat membantu kalian untuk menangkap momen yang kayak momennya itu lebar gitu, membutuhkan sudut yang lebar gitu. Jadi 14mm ini cocok banget kalau misal kalian mau capture foto pemandangan, capture foto-foto astrofotografi dan lain sebagainya. Mungkin juga di videografi kalian bisa menimbulkan efek komposisi yang benar-benar pas, karena dengan lensa 14mm ini kan kalian bisa menentukan komposisi yang ingin kalian lakukan, dan sangat mudah juga 14mm kalian bisa menggunakan full off, golden ratio dan lain sebagainya. Itu gampang banget menggunakan lensa
14 mm ini. Dan kalian bisa lihat dari beberapa videonya itu keren banget dari lensa 14 mm ini. Dari lensa 14 mm ini setelah aku pakai selama 6 hari produksi konten travel, menurutku minim banget distorsi karena mungkin dari feature dari 14 mm Samyang ini minimal distorsinya bener-bener minim. Jadi jangan takut kalau misalnya pakai 14 mm dari Samyang ini, menurutku minim banget sih dari distorsinya juga. Dan juga bagusnya dari lensa ini adalah memiliki autofocus system yang dimana bayangin ya, lensa wide yang memiliki autofocus kan bener-bener canggih banget gitu loh menurutku, karena kita butuh banget yang namanya take picture dengan cepat. Soalnya momen-momen yang kita jumpai selama traveling ataupun apapun itu kita harus butuh yang namanya fokus yang benar-benar cepat. Jadi ini adalah lensa yang rekomendasi buat teman-teman sesuai budget teman-teman. Menurutku lensa 14 mm ini rekomendasi daripada teman-teman ambil lensa dari brand Sony-nya langsung yang harganya sekitar 30 jutaan kurang atau 30 jutaan lebih. Ini adalah lensa yang benar-benar rekomendasi buat teman-teman. Oke, lensa yang keempat yang sering aku pakai yaitu lensa telefoto dari Sony 55 mm sampai 210 mm f5,6 kalau nggak salah. Itu adalah lensa APS-C yang aku gunain di kamera full frame, jadi ada agak beberapa crop sensor, tapi ya menurutku overall ya bagus lah dari lensa ini karena lensa ini kecil banget dan bener-bener compact. Dan juga bagusnya lensa ini karena enteng ya, jadi kalau misal dibawa kemana-mana itu bener-bener enteng dan enak banget kalau misal dibuat kebutuhan traveling. Lensa yang kelima adalah lensa kit dari Sony Alpha 7C. Jadi lensa kit ini ekuivalennya 28 sampai 60 mm f4. Jadi lensa ini ya lensa standarnya Sony A7C lah. Jadi ya lensanya seperti itu, lensa standar. Oke, lensa selanjutnya yang aku punya adalah lensa Takumar 55 mm f1,8. Di lensa ini bagusnya itu memiliki karakteristik lensa jadul ya, karakteristiknya bokehnya itu benar-benar ciamik banget daripada lensa modern yang sekarang. Setelah kita ngomongin soal tentang kamera dan lensa, pasti kita ngomongin soal tentang memory card. Biasanya aku menggunakan memory card itu menggunakan SanDisk Extreme Pro yang warnanya itu kayak emas. Dia memiliki file record 170 megapiksel per second. Jadi memori ini bener-bener ya lumayan cepet lah. Sebenarnya ada yang lebih bener-bener kualitas sih karena aku sesuai budget. Jadi aku memilih SanDisk Extreme Pro yang warnanya gold. Itu bagus banget. Dulu aku punya teman yang sudah almarhum di dunia fotografi yang dulu nyaranin buat memilih memori ini karena mungkin nggak tahu juga alasannya. Dan menurutku overall selama 3 tahun memakai memori ini bagus banget tanpa adanya kayak korup dari filenya. Menurutku overall bagus banget dari SanDisk Extreme Pro yang ukuran 64 GB. Nanti aku coba kasih linknya di bio. Nanti teman-teman bisa cek. Let's go. Oke, setelah kita ngomongin itu semuanya, kita ngomongin soal mengenai stabilization di gambar. Jadi ngomongin stabilization gambar, pasti di content travel filmmaker kadang ada dua tipe. Kadang kita take picture gambar yang benar-benar gerak banget, kayak benar-benar menunjukkan ekspresif dari sebuah scene adegan itu. Terus yang kedua adalah adegan dengan movement yang benar-benar smooth. Movement smooth itu biasanya aku menggunakan gimbal. Nah, gimbal adalah salah satu alat yang membantu agar gambar kita itu lebih stabil ketika produksi. Beda lagi ya kalau misalnya post production itu menggunakan warp stabilizer, ataupun di After Effects atau di DaVinci namanya apa, tapi di Adobe Premiere Pro menggunakan warp stabilizer. Sedangkan di production itu menggunakan gimbal. Bukan gimbal ya, stabilization kamera. Ya, itu adalah salah satu namanya. Mungkin istilahku salah deh. Ya, mungkinlah seperti itu. Jadi untuk gimbal aku menggunakan dua tipe gimbal dan dua brand yang berbeda. Yang pertama adalah aku menggunakan Zhiyun Weebill S dan yang kedua adalah Moza Air Cross S. Yang dimana kedua gimbal itu sama-sama memiliki huruf vari S yang artinya mungkin small. Jadi dua gimbal ini benar-benar apa ya, kecil banget. Nah, jadi ini ada dua gimbal yang aku pakai di tahun ini, Zhiyun Weebill S dan Moza Air Cross S. Biasanya aku menggunakan Zhiyun Weebill S ini untuk production film yang benar-benar proper. Kalau misalnya aku menggunakan A7C dengan 2470 dengan max payloadnya ini 3 kg. Jadi kalau misal mau angkat kedua barang itu benar-benar kuat. Jangan kalau misalnya aku memakai Moza Air Cross S ini biasanya kebutuhan untuk traveling yang benar-benar ringan, kayak nggak terlalu jauh dan buat konten yang sederhana mungkin gitu. Jadi nggak terlalu banyak bawa barang ataupun banyak alat. Jadi cuman just only ini doang. Ini udah cukup dan max payloadnya ini 1,8 kg. Jadi kalau misalnya ini dipasang lensa 2470 ini udah nggak kuat ngangkat. Jadi biasanya aku menggunakan lensa 14 mm yang kemarin produksi aku menggunakan gimbal ini dan juga mungkin lensa 35 mm dari Samyang. Nah, itu bisa ngangkat gimbal ini dengan kamera Sony A7C.
Sebenarnya dulu tuh aku ada berita ini gimbal ini memorable banget karena gimbal ini sudah menemani aku ketika belajar dunia travel filmmaking. Jadi gimbal ini pernah juga kena bencana atau musibah. Dulu pernah explore di Tumpah Sewu dan gimbal ini pernah kena longsor. Saking banyak bekas pemakaianku ini, saking berat-berat semuanya, gila. Ini kalau misalnya dijual kayaknya nggak bakal laku deh. Oke, lanjut ngobrolin selain gimbal. Oke, kita lanjut ngobrolin mengenai tentang audio equipment. Biasanya kebutuhan travel filmmaking menurutku audio itu sangat penting dan itu adalah salah satu bagian dari sound design ya. Jadi kalau misalnya footage tanpa ada suara dari ambience-nya ataupun suara apapun itu, feel-nya itu kurang banget gitu loh di dalam videonya kalian gitu. Jadi audio itu menurutku sangat penting. Aku biasanya menggunakan 3 alat audionya. Yang pertama adalah mic shotgun merek Omica. Nah, ini adalah merek Omica mic shotgun. Kenapa pilih ini bang? Karena cuman mic ini doang yang aku punya. Dulu ini aku dapat karena dari lomba, nggak pernah beli. Jadi ini ada lomba dari Om Putra Ausa. Terima kasih buat Om Putra Ausa yang sudah menyelenggarakan lomba dan akhirnya aku dapat mic shotgun ini dan sekarang aku masih simpan dan benar-benar cocok banget dan benar-benar berguna banget ketika aku mau ngevlog di gunung ataupun dimanapun karena ini bagus dan juga compact. Kalau misal mau rekam suaranya juga jelas banget dan juga memiliki fitur kayak semacam apa ya, 75-105 itu kayak semacam dia focusing ke depan gitu. Jadi dia fokus audionya nggak bisa ke samping, ke sana atau ke belakang, ke depan. Jadi kita kalau misalnya mau ngevlog itu benar-benar jelas banget suaranya. Terus yang kedua aku ada apa ya namanya itu mikrofon yang kecil dan ini ada sekarang yang aku pakai. Ini adalah Saramonic Blink Me B2 yang ini bagus banget yang memiliki feature dual screen. Jadi ini kayak apa ya? Kalau mereknya DJI itu yang DJI Action 2 ini hampir mirip banget. Ini sampai dikira banyak orang kalau misalnya aku pakai ini tuh dikira kamera, padahal ini cuma mikrofon gitu loh. Tapi lucunya itu. Dan juga ada ketiga alat yang lain itu ada HoloLens Rec Mark II yang teman-teman bisa lihat itu bagus banget juga kayak Saramonic Blink Me B2. Itu bener-bener bagus. Biasanya audio equipment ini berguna banget kalau misalnya aku buat produksi konten vlog dan juga beberapa konten mau nge-shoot ambience kayak sorry guys, aku kelegean. Nah, itu berguna banget kalau misal mau shoot kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu beli suara-suara di website yang berbayar. Kalian bisa ngerekam mungkin suara burung langsung di hutan dengan menggunakan mic shotgun dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas mengenai tentang aerial atau drone. Nah, drone adalah salah satu alat yang menurutku wajib banget ketika ngonten di travel atau ngonten buat explore. Karena kalau misalnya kita buat shoot air terjun dari atas, kita nggak mungkin juga sewa helikopter yang benar-benar memakan budget yang sangat banyak banget. Jadi yang benar-benar sesuai budget adalah kalian bisa membeli drone. Dan drone yang sekarang aku pakai di tahun 2023 ini aku memakai DJI Mavic Air 2. Yes, drone ini keluaran tahun berapa ya? Udah 3 tahun kalau nggak salah. Ini tahun 2020 mungkin. Ini udah drone-nya udah lama banget. Drone ini menurutku overall bagus banget. Dia udah bisa rekam 4K. Cuman color sense-nya dia masih ngerekam 8 bit. Sebenarnya aku pengen banget drone yang bisa ngerekam 10 bit. Cuman selama produksi konten aku di tahun 2023 menurutku masih aman aja sih 8 bit. Jadi aku masih memakai drone DJI Mavic Air 2, bukan Air 2S ya. Jadi Air 2 doang. Jadi overall bagus sih, bagus banget. Dan ini adalah drone yang sekarang tangan ketiga. Jadi aku yang memiliki ini tangan ketiga. Udah ada yang tangan pertama itu orang TNI, terus yang kedua itu seorang travel juga, dan tangan ketiga itu aku. Dan drone ini udah banyak banget dan sudah menemaniku juga selama perjalanan travel. Ini juga drone ini udah pernah ke Turki, udah pernah ke Dubai, udah pernah ke manapun sepenjuru Indonesia dan dunia. Keren banget dan ini memorable banget sih, bener-bener kayak kenangan banget lah. Keren. Dan aku memiliki 4 baterai drone yang sekarang. Dulunya itu kalau di total sekarang aku memiliki 6, cuman 2 baterainya itu yang satu baterainya konslet, terus yang satunya lagi baterainya hamil. Ya karena kesalahanku sendiri sih, human error. Oke, bahas mengenai tentang alat yang lain. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang DM, kenapa bang kok nggak pernah main FPV? Sebenarnya aku udah pernah main FPV dan udah pernah belajar sekitar 1 bulan. Dulu itu aku beli DJI FPV karena aku belajar udah 1 bulan dan aku merasa udah benar-benar percaya diri. Akhirnya aku coba manual mode yang mode bisa diving ataupun ke bawah. Itu aku coba
dan bener-bener gagal gitu karena tiba-tiba drone FPV-nya jatuh ke lapangan, udah 2 kali jatuh, jadi akhirnya aku jual karena aku nggak mau kerugian banyak, karena banyak juga teman-teman bilang kalau misal kita mau belajar dunia FPV itu harus bener-bener ilmu ikhlasnya itu bener-bener tinggi, dan sekarang aku ilmu ikhlasku nggak terlalu tinggi kayak teman-teman sekarang. Oke, untuk lighting setup aku biasanya jarang banget aku kalau misalnya outdoor memakai lighting seperti kayak gini. Sebenarnya lighting itu menurutku di dunia travel itu ya ada, cuman aku jarang banget memakai itu. Jadi kalau misal lighting cuman buat indoor kayak gini, aku memakai lighting softbox dan juga memakai lampu Bardi di belakang. Terus yang ketiga adalah memakai lampu yang biasa, yang aku kasih kresek terus aku ikat pakai karet. Jadi memberikan apa ya, warna orange yang bagus lah, daripada aku beli lighting yang benar-benar mahal sekitar 1 jutaan atau 2 jutaan. Menurutku ini worth it sih. Mungkin sekitar butuh materi berapa ya, 200 kali ya buat lighting semua ini. Gak apa-apa lah, yang penting seadanya dulu lah ya. Oke, untuk masalah editing setup, aku biasanya menggunakan, dulu itu aku menggunakan PC yang di belakangku, dan sekarang aku jarang banget menggunakan PC ini karena biasanya PC ini dibuat ngegame doang. Terus aku sekarang memakai MacBook Pro M1 Pro. Dulunya itu aku menggunakan MacBook Pro M1 dan sekarang menggunakan MacBook Pro M1 Pro yang ukuran 1 TB. Dan ini benar-benar powerful banget kalau misalnya mau ngedit 4K ataupun tablet Fortutu. Benar-benar semuanya dilibas dan gokil banget. Mungkin next time, semoga di tahun ini, di tahun 2023 ataupun tahun depan, ya tahun inilah, semoga aku bisa upgrade kamera ataupun lensa ataupun drone ataupun dan lain sebagainya, dan aku bisa share mengenai tentang insight bagaimana caranya buat sebuah konten travel di channel kali ini. Dan perlu kalian garis bawahi kalau misalnya alat itu sebenarnya, menurutku alat itu sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi alat itu penting karena alat itu membantu kalian untuk berkarya, karena alat itu membantu atau memudahkan kalian ketika berkarya mewujudkan ide cerita yang akan kalian tampilkan kepada para penonton. Jadi menurutku kalian tidak perlu alat mahal juga, yang penting adalah kreativitas dan semangat untuk berkarya dan konsisten untuk berkarya. Sesuai moto berkarya selama ini, yaitu create no matter what, ciptakan apapun yang terjadi, berkarya apapun yang terjadi. Apapun itu, kalian memakai kamera handphone atau kamera apapun itu, kalian harus tetap berkarya dan semangat untuk belajar semakin maju dan perbagus kualitas karya kalian. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Ahmad Tito, see you guys, create no matter what. Let's go. Akhirnya, aduh, jarang banget sebenarnya mau buat konten YouTube kayak gini. Gimana guys, lighting seadanya ini? Menurut kalian ada apa ya, kayak saran nggak sih? Ini aku rekam 4K dan 3 menit lagi ini mau habis memorinya. Cepet banget. Oke, aku